Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nadia Khairinisa, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang virus yang sedang mewabah saat ini, yaitu virus COVID-19. Saat ini kita tidak akan sendirian membahas tentang virus ini. Kita akan ditemani oleh salah seorang dokter yang ada di Kota Pekanbaru ini. Berikut adalah profil beliau. Yuk simak video berikut ini. Kita sudah bersama dengan salah seorang dokter di Kota Pekanbaru, yaitu Dr. Arif. Kita akan berbincang-bincang santai tentang dampak dari wabah ini dan tips-tips untuk menjaga kesehatan. Nah, selamat malam dokter. Selamat malam. Nah dok, saat ini Indonesia sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman semua dan masyarakat ramai, apa sih dok, COVID-19 itu sebenarnya apa sih gitu? COVID-19 itu kan yang kita ketahui kan dia terjadi pada tahun 2019. Iya. Di awal mulanya informasinya itu dari Wuhan. Awalnya dia sebuah virus yang menular dari hewan bisa ke manusia. Namun sampai sekarang mulai berkembang, rupanya sampai famili atau keluarga dari virus SARS juga. Nah, saat ini kita udah masuk di masa namanya new normal. Apa yang dimaksud dengan masa new normal itu, dok? New normal ini bukan berarti kita dinyatakan bebas dari COVID-19 atau virusnya udah nggak ada lagi. Namun justru lebih ketat dan pemerintah juga memberi solusi yang lain, karena dengan yang lalu mungkin seperti PSBB ada negatif dan positifnya bagi masyarakat, makanya dilakukan new normal. Jadi di new normal ini malah kita lebih sering melakukan protokol kesehatan di mana kita bekerja, di mana kita mungkin kuliah, sekolah, maupun kita pergi belanja sehari-hari pun begitu. Oh, begitu ya dok ya. Nah, dokter sendiri melihat keadaan saat ini. Menurut dokter, sudah layak nggak Indonesia ini menerapkan new normal, atau harusnya masih dilakukan PSBB lagi atau gimana? Sebenarnya kalau dari semua yang dilakukan upaya pemerintah itu sudah bagus, cuma tingkat kesadaran masyarakat kita, baik itu dari Kota Pekanbaru sampai seluruh Indonesia, kan terbukti dari data-data virus itu yang ada semakin malah meningkat di era new normal ini. Mungkin bisa kita nilai sendiri dengan cara dari literatur atau jurnal-jurnal yang mungkin update selalu bahwa COVID-19 ini belum bisa kita nyatakan hilang atau gimana. Begitu ya dok ya. Nah, untuk saat ini agar kita terhindar dari serangan dari wabah virus ini, dok, apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan gitu untuk kehidupan kita sehari-harinya? Untuk diketahui juga kan virus corona ini kan belum ada antiviralnya atau sebagai vaksinnya. Jadi dengan tips jaga kesehatan inilah yang kita untuk mencegahnya. Yang pertama mungkin kalau kita perlu atau keluar rumah itu perlu dipikirkan dulu ini perlu atau tidak. Jadi sepenting apakah keperluan kita ini. Kemudian jika memang perlu, di saat kita ingin belanja sehari-hari, tetap jaga physical distancing, pakai masker, kalau perlu pakai face shield sama kacamatanya. Jadi memang kita nggak berlama-lama di luar. Jadi kalau sudah selesai keperluan, kita kembali ke rumah. Pas sampai di rumah, kita ganti baju, kemudian kita mandi, pakai pakaian yang baru lagi. Mungkin dengan tambah juga mungkin minum vitamin juga bagus untuk ini imunitas kita, terus jaga pola makan dan tidur kita sehari-hari. Mungkin itu sih tipsnya dari saya.
Oke dok, terima kasih ya dok ya. Nah, untuk menghadapi new normal di masa yang akan datang, apakah kita masih perlu merasa panik dengan virus yang ada saat ini dok? Kalau merasa panik itu wajar setiap personal orang-orang ya, apapun itu virus, karena ini sebuah hal yang baru yang kita alami pada pandemi ini. Cuma jangan berlebihan sehingga malah ketakutan yang berlebihan. Jadi ketika sakitnya mungkin ada sedikit batuk, kita malah jadi takut meriksa ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat. Jadi malahan bagi yang orang-orang tua pun begitu, mereka jadi takut karena bincang-bincang dengan tetangga, di sini ada COVID, di sana ada COVID, di TV ada COVID. Jadi malah malas berobat. Yang tadinya penyakitnya sudah harus kontrol, tidak diobati, makin lama bisa, paling buruknya bisa sampai meninggal dunia gara-gara ketakutan dia tadi. Iya, karena rasa takut ya dok ya. Nah, untuk teman-teman ketahui dari perbincangan bersama Dr. Arif tadi, maka kita tidak harus merasa panik dengan keadaan saat ini, tapi kita tetap harus waspada atau berjaga-jaga. Baiklah, terima kasih Dr. Arif atas waktunya. Setelah menyimak perbincangan saya dengan Dr. Arif tadi dan beberapa informasi yang disampaikan, semoga kita semakin sadar untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan kita, agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih kepada Dr. Arif yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.